Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk jasa profesional dan profesionalisme. Next. Berikut ini adalah foto kelompok. Kami beranggotakan Filza Kariza, absen 10, Muhammad Zafran Sidki, Rasya Galih, Regina, Nazalia, Sheryl Rayevi, dan saya sendiri Siti Nurhalimatus Syadiah. Apa itu jasa profesional dan profesionalisme? Profesi merupakan suatu pekerjaan utama individu atau kelompok dengan menguasai keahlian tertentu. Itulah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Profesi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang dipengaruhi oleh kompetensi seperti kemampuan tertentu. Kemudian untuk profesionalisme adalah kemampuan serta keterampilan seseorang ketika melakukan pekerjaan pada setiap bidang dan tindakan. Berikut karakteristik profesionalisme. Yang pertama adalah equality, kemudian equity, loyalty, dan accountability. Next. Kemudian untuk pengertian produk jasa profesi dan profesionalisme sendiri dimulai dengan melakukan pemeriksaan. Nah, produk jasa bisa mengikuti selera dan kebutuhan pasar sehingga akan mendapatkan pelanggan yang loyal. Cara menciptakan produk jasa sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar adalah dengan memeriksa kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian, identifikasi produk jasa. Seiring berkembangnya zaman, jasa profesi dan profesionalisme menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan. Nah, hal ini didapat dengan melakukan layanan dan dijadikan jasa untuk mendapatkan profit. Kemudian, usaha produk jasa sendiri mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jenis jasa yang ditawarkan, sehingga diperlukan adanya inovasi. Produk jasa sendiri memiliki ciri tidak tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya, dan apa daya tahan yang tergantung permintaan. Kemudian kunci dari keberhasilan suatu usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni. Kemudian, usaha jasa sendiri ada yang berbasis pelanggan, di mana jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas perubahan penggunaan jasa oleh pelanggan. Usaha jasa sendiri diawali dengan mendapatkan informasi kebutuhan dari harapan pelanggan sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat. Nah, segmentasi pelanggan sendiri ditentukan atas dasar diantaranya variabel usaha produk jasa, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, frekuensi penggunaan produk jasa, area atau daerah tempat tinggal, dan jenis komunitas. Kemudian variabel tersebut akan diolah berdasarkan persamaan perilaku dan harapan dari pelanggan. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah peluang pasar, perkembangan ekonomi, teknologi dalam global, sistem segmentasi pesaing, profitabilitas, kekinian, faktor demografi, dan perubahan perilaku. Terus ada sistem produk usaha jasa. Terus yang pertama itu ada ide dan peluang usaha. Ide dan peluang dibangun melalui kreativitas dan inovasi peluang ke pelaku usaha. Ide untuk membangun usaha jasa sangat banyak, contohnya pada usaha jasa pengemudi, di mana langkah awal yang dilakukan adalah merekrut supir berdasarkan rekomendasi, kemudian meminta data diri supir, memilih sopir yang hafal rute perjalanan, memupuk kepercayaan konsumen, perluas jangkauan pasar, menentukan harga, dan memaksimalkan skill merupakan langkah awal menentukan ide usaha. Terus ada yang kedua itu ada peluang. Setelah menentukan ide-ide yang dapat menjadi landasan awal membangun usaha jasa profesi dan profesionalisme, ada peluang-peluang yang terdapat dari ide-ide tersebut seperti bisnis bengkel, bisnis umum,
spesialis perbaikan otomotif, restorasi kendaraan klasik, modifikasi dan customization, jasa inspeksi kendaraan, mekanik spesialis kendaraan listrik, dan lain-lain. Terus ada sumber daya, usaha profesi dan profesionalisme. Dalam menentukan sumber daya usaha owner perlu memperhatikan kompetensi kerja yang dimiliki oleh calon karyawan seperti satu, potensi personal atau emotional stability, self management, orientation towards work. Yang kedua ada kompetensi sosial atau capability for communication and teamwork. Tiga ada kompetensi teknis, subject related skill, knowledge and abilities. Yang keempat ada kompetensi metodologi atau analisis, planning, abstract, thinking, dan lain-lain. Terus ada sumber daya, keterampilan kerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi kontribusi secara produktif dan menciptakan hubungan yang harus antara pelanggan. Kerja tim berkontribusi secara produktif terhadap hubungan kerja, pemecahan masalah berkontribusi secara produktif terhadap pencapaian hasil yang bermanfaat. Terus yang keempat ada inisiatif dan kewirausahaan berkontribusi untuk menyatakan hasil yang inovatif. Terus ada pengelolaan diri berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. Ada terus yang selanjutnya ada pembelajaran berkontribusi pada peningkatan perkenalatan dan perluasan pengetahuan pekerja dan operasi perusahaan beserta hasilnya. Terus yang terakhir ada teknologi berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Itu sumber daya itu pertama ada contohnya ada mekanik motor. Satu, sumber daya manusia seperti montir yang handal dan dapat dipercaya. Mekanik profesional memiliki satu orang karyawan terpercaya yang bertugas sebagai staf administrasi. Lingkungan kerja dengan komunikasi yang santai, peraturan yang tidak kaku, serta membangun kesadaran tanggung jawab wajib diterapkan. Yang kedua itu ada sumber daya uang, memberikan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kesayangan yang diberikan. Tiga, ada sumber daya teknologi seperti menggunakan software toko yang sudah terintegrasi dengan akuntansi seperti e-pos. Anda dapat memantau prestasi dan stok barang dari jauh. Tentu saja teknologi macam itu sangat berguna pertama bagi jika Anda bukan pemilik yang selalu standby di lokasi bengkel. Terus yang keempat adalah sumber daya pasar, melakukan market menjadi kunci utama dalam berbisnis. Kita harus memahami segmen mana yang mau disasar. Promosi bisa dilakukan dengan memasang banner atau spanduk mengenai informasi promo yang ingin Anda tonjolkan agar menarik minat pelanggan. Misalnya pada musim tertentu, Anda dapat memberikan promo gratis cuci motor setelah pelanggan melakukan transaksi dengan jumlah tertentu di bengkel Anda. Yang kelima adalah sumber daya material. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, misalnya kunci-kunci, obeng, kompresor, oli, ban, dan perangkas alat lainnya. Selanjutnya, mekanik mobil. Yang pertama, sumber daya manusia, yaitu memilih karyawan yang dapat dipercaya, jujur, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memilih montir yang memiliki kemampuan terampil, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Juga distributor yang berkualitas. Yang kedua, sumber daya uang. Kelangsungan bisnis adalah dengan memonitor keuangan bengkel mobil. Yang ketiga, sumber daya teknologi. Salah satu contohnya adalah aplikasi untuk booking service. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan konsumen memilih waktu, komunikasi dengan customer service, dan membuat pelanggan terkesan mudah untuk booking service di bengkel mobil. Next. Yang keempat, sumber daya pasar. Menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk bisa bersaing dan meraih pelanggan dengan cara mempromosikan bengkel mobil melalui iklan, menyediakan layanan gratis, memberikan diskon atau promosi. Yang kelima, sumber daya material. Memerlukan dukungan dari supplier suku cadang dan alat bengkel mobil. Membutuhkan spare part, contohnya beberapa spare part yang paling banyak dicari di antara lain kampas rem, busi, rantai keteng, kapas, kopling,
dan lain-lain. Jangan lupa untuk menyediakan pelumas. Yang C, mekanik pesawat, sumber daya manusia. Mencetak sumber daya manusia yang handal di bidang perawatan dan perbaikan pesawat, maintenance, repair, and overhaul (MRO), termasuk teknisi dan awak pesawat udara, sekurang-kurangnya memuat tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung, menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan. Next. Potensi di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi di beberapa wilayah, diantaranya wilayah industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pendidikan. Potensi penduduk yang terus bertambah di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan, jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Di antaranya, yang pertama, wilayah industri. Sebagian besar waktu bekerja digunakan di industri sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, dan jasa pembuatan batako. Next. Yang kedua, wilayah perdagangan. Aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkannya jasa paket pengiriman, baik domestik maupun ekspor-impor. Jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah, toko pergudangan. Yang ketiga, wilayah pemukiman. Dapat dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan tanaman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengeboran sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, jasa bengkelas, jasa instalasi listrik. Yang keempat, wilayah pariwisata. Jasa pembuatan souvenir atau kerajinan, jasa kafe, nori jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, dan jasa fotografi. Kemudian di pertanian, dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyediaan benih, pengolahan latihan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. Dan peternakan dan perkebunan ini dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, jasa pemeliharaan kandang, jasa penggemukan sapi, jasa pembuatan kompos, dan jasa penyediaan biogas. Yang ketujuh, ada wilayah pendidikan. Dapat dikembangkan jasa fotokopi dan penjilidan buku, jasa penyediaan makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa pengetikan, jasa tempat tinggal, jasa penyedia sarana olahraga, jasa penyedia media pendidikan, dan jasa penerbit dan percetakan buku. Next. Jasa pengemudi. Pengemudi pribadi. Jasa pengemudi pribadi itu berpotensi di wilayah pemukiman. Kemudian, pengemudi taksi. Jasa pengemudi taksi berpotensi di wilayah pemukiman juga. Yang ketiga, pengemudi bis kita. Jasa pengemudi bis kita berpotensi di wilayah pemukiman. Yang kedua, ada jasa mekanik. Mekanik motor. Jasa mekanik motor berpotensi di wilayah pemukiman. Mekanik mobil, jasa mekanik mobil berpotensi di wilayah pemukiman. Juga mekanik pesawat, ini berpotensi di wilayah pemukiman. Next. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.